Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Danisa Alivia Channel. Aku yakin mayoritas teman-teman yang klik video ini pasti teman-teman yang masih kelas 12 SMA yang nanti di tahun 2023 akan lulus dan akan mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi di tahun 2023. Tapi pasti juga ada sebagian kecil dari kalian merupakan angkatan 2021 dan 2022 yang ingin mencoba lagi tes seleksi masuk perguruan tinggi di tahun 2023 nanti. Seperti yang teman-teman ketahui, kemarin pada tanggal 7 September tahun 2022, Kemendikbud mengumumkan perubahan 3 jalur seleksi masuk perguruan tinggi nasional pada tahun 2023 nanti. 3 jalur yang dimaksud yaitu SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi, SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi, dan seleksi mandiri yang diadakan oleh masing-masing PTN. Kenapa Mendikbud Nadiem Makarim merubah aturan masuk perguruan tinggi yang melalui 3 jalur tadi? Setidaknya ada 3 alasan yang mendasari perubahan ini. Yang pertama, mayoritas siswa lebih mengedepankan 4 mapel yang akan diujikan di tes seleksi masuk perguruan tinggi nantinya dan mengesampingkan mapel-mapel yang lain. Yang kedua, guru biasanya akan mengajarkan siswanya untuk lebih fokus dalam mengerjakan UTBK nanti, dan akhirnya tingkat kualitas pembelajaran akan menurun. Yang ketiga, meminimalisir diskriminasi antara mereka yang mempunyai ekonomi mampu dengan mereka yang ekonominya kurang mampu. Lantas, apa saja perubahan aturan dari 3 jalur seleksi masuk perguruan tinggi di tahun 2023 mendatang? Yang pertama, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi atau SNMPTN. Ini merupakan seleksi yang melibatkan prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Seleksi ini didasarkan oleh 2 komponen utama. Yang pertama, rata-rata nilai rapot dari seluruh mata pelajaran minimal 50% dari bobot penilaian. Yang kedua, diambil dari 2 nilai rapot mata pelajaran pendukung untuk masuk program studi tertentu di PTN masing-masing. Ini bisa ditambah dengan portofolio atau prestasi yang mendukung di program studi tersebut. Paling banyak 50% dari bobot penilaian. Komposisi 2 komponen tadi diatur lebih lanjut oleh masing-masing PTN dengan ketentuan jumlah dari 2 komponen tadi harus 100%. Yang kedua, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi atau SBMPTN. Pada tahun 2023 nanti tidak ada lagi jalur Saintek dan jalur Sosum, karena SBMPTN tahun 2023 nanti sudah tidak ada lagi TKA atau tes potensial akademik, melainkan hanya TPS atau tes potensial skolastik. Berdasarkan Pasal 6 Ayat 2 Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2022, seleksi nasional berdasarkan tes terdiri dari tes potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Nah, pada tahun 2022 kemarin, untuk TPS terbagi menjadi 4 sub materi. Yang pertama adalah PU atau penalaran umum, yang kedua adalah PBM atau pemahaman bacaan dan menulis, yang ketiga adalah PPU atau pengetahuan dan pemahaman umum, yang keempat PK atau pengetahuan kuantitatif, dan juga ada TBI atau tes bahasa Inggris yang subnya dibedakan dengan TPS, tapi untuk pengerjaannya sama waktunya dengan TPS. Yang ketiga, seleksi mandiri oleh masing-masing PTN. Dilakukan berdasarkan seleksi akademis dan tidak boleh ada tujuan komersil. Sebelum dilakukan tes seleksi mandiri, PTN harus mengumumkan tata cara seleksi masuk perguruan tingginya setidaknya memuat 3 hal ini. Yang pertama, jumlah calon mahasiswa yang akan diterima di masing-masing program studi.
Yang kedua, metode penilaian calon mahasiswa yang terdiri atas tes secara mandiri, kerjasama tes melalui konsorsium perguruan tinggi, memanfaatkan nilai dari SBMPTN, dan yang terakhir, metode penentuan calon mahasiswa lainnya yang diperlukan. Yang ketiga, besaran biaya atau metode penentuan biaya yang akan dibebankan kepada calon mahasiswa. Setelah melaksanakan seleksi mandiri, masing-masing PTN wajib mengumumkan kepada calon mahasiswanya meliputi yang pertama, jumlah peserta seleksi yang lolos seleksi dan sisa kuota yang belum terisi. Yang kedua, masa sanggah selama 5 hari setelah pengumuman hasil seleksi masuk perguruan tinggi. Yang ketiga, tata cara penyanggahan hasil seleksi. Adapun jika calon mahasiswa atau masyarakat mendapatkan bukti adanya pelanggaran aturan dan proses seleksi, dapat melaporkan melalui kanal program Whistleblowing System Inspektorat Jenderal Kementerian. Jadi teman-teman semuanya, intinya buat kalian yang masih SMA, manfaatkan waktu kalian sebaik-baiknya untuk mendapatkan nilai yang terbaik sehingga nilai rata-rata rapot kalian bisa maksimal. Kalian yang kelas 12 yang nantinya menyiapkan buat SBMPTN atau teman-teman dari angkatan 21 dan 22 yang akan mengikuti SBMPTN tahun 2023 nanti, ini merupakan kesempatan yang paling besar karena hanya akan ada TPS yang diteskan. Nah, aku mau tanya ke kalian, kalau misalnya aku membuat video tentang materi TPS dan cara pengerjaan contoh soal TPS gimana? Kalian mau nggak gitu? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Buat yang belum subscribe, subscribe. Karena subscribe itu gratis dan kalian akan buat aku semangat untuk membuat video-video lainnya. Oke, see you.